wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fira dan saya mahasiswa PPG Perjabatan Kelompok 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan, memaparkan hasil refleksi di topik 5 literasi dasar. Pada topik 5 ini, mengembangkan kecakapan literasi diri, ada 2 aktivitas yang akan saya bahas. Aktivitas yang pertama adalah refleksi pembelajaran terkait perkembangan kecakapan literasi diri, di mana ada 3 poin yang akan saya bahas. Intinya itu tentang yang pertama itu pemahaman baru, yang kedua itu apakah yakin, berpengaruh dan bermanfaat, kemudian ketiga itu kontribusi dalam membudayakan literasi. Lanjut. Aktivitas yang kedua itu adalah digital storytelling terhadap proses pembelajaran literasi selama mengikuti mata kuliah literasi dasar. Di sini ada 2 poin yang ingin saya kemukakan pada teman-teman semua. Oke, langsung kita bahas saja yuk. Simak sampai akhir ya video ini. Pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep literasi pengembangan diri? Pada aktivitas yang pertama, yaitu refleksi. Pertanyaan yang pertama mengenai pemahaman baru. Pemahaman baru yang saya dapatkan, setelah mempelajari konsep pengembangan kecakapan literasi diri, saya mendapatkan 2 hal penting. Hal penting yang pertama adalah guru sebagai profesional, dan yang kedua pengembangan kecakapan literasi. Hal penting yang pertama itu guru sebagai profesional. Profesional di sini itu artinya pengembangan literasi diri bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional diri secara berkelanjutan melalui kegiatan membaca, menulis, dan melakukan penelitian baik secara mandiri maupun kolaboratif. Dan hal penting yang kedua itu pengembangan kecakapan literasi. Dalam rangka pengembangan kecakapan literasi diri, guru harus mampu memahami istilah 5T plus 1A, di mana 5T plus 1A ini itu adalah yang pertama itu ada time. Dan yang pertama itu time, artinya itu alokasi waktu. Waktu yang tepat kapan dan berapa lama sih literasi itu harus diberikan. Kemudian yang kedua itu task, tugas apa saja yang harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik, minatnya, latar belakangnya, dan usia peserta didik. Dan yang ketiga itu T-nya itu teks. Teks di sini itu adalah pemilihan teks yang tepat pada saat program literasi itu dijalankan. Dan yang keempat itu ada teaching strategi. Teaching strategi itu adalah strategi apa sih yang harus digunakan dalam pembelajaran literasi yang efektif. Dan yang terakhir itu ada talks. Yang terakhir itu maksudnya talks di sini itu adalah pembelajaran keterampilan lisan yang efektif. Kemudian A yang ini adalah assessment. Assessment adalah penilaian yang sesuai dengan kebutuhan minat, latar belakang, dan usia peserta didik. Setelah mempelajari konsep ini, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Masuk pada pertanyaan yang kedua, setelah mempelajari konsep ini, apakah saya benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan? Jawabannya, yes. Ya, setelah mempelajari konsep ini, menurut saya, literasi sangat bermanfaat bagi kehidupan saya. Karena dapat memperluas wawasan dan pengetahuan saya. Kemudian dapat membantu berpikir kritis untuk mengambil sebuah keputusan. Dan juga membuat otak bekerja lebih optimal. Yang terakhir, dapat mengasah kemampuan dalam menangkap dan memahami sebuah informasi dari bacaan. Sebagai calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Lanjut, pertanyaan yang ketiga. Pada poin pemahaman refleksi ini, sebagai calon guru,
yang paling ingin saya lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan, yaitu hal yang ingin saya lakukan itu yang pertama, kunjungan perpustakaan. Kemudian, menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk melaksanakan pembelajaran. Ketiga itu ada menyediakan media kartu kata, gambar, dan teks cerita. Yang keempat, membentuk kelompok belajar di dalam kelas. Yang kelima, membuat program literasi seperti pohon literasi, majalah dinding, yang di dalam kelas ataupun di mading yang di sekolah. Kemudian juga ada pojok baca, poster, dan sebagainya. Pengalaman terhadap proses pembelajaran literasi saat ini. Storytelling yang pertama, yaitu pengalaman terhadap proses pembelajaran literasi selama ini. Teman-teman, selama mempelajari mata kuliah literasi dasar ini, saya merasa sangat senang karena telah belajar banyak hal yang sebelumnya tidak saya ketahui terkait literasi. Dan setelah mempelajari mata kuliah literasi dasar ini, saya memiliki banyak pengetahuan yang luas tentang dasar sampai pada pengembangan kecakapan literasi diri, sehingga saya punya konsep baru untuk diaplikasikan di sekolah. Selanjutnya, saya dapat merancang dan mengaplikasikan proyek literasi di sekolah tempat saya PPL agar lingkungan kaya literasi di SD tempat saya PPL. Kemudian, saya membuat rancangan untuk membangun budaya literasi di sekolah tersebut. Rancangan yang dibuat adalah pojok baca dan majalah dinding agar bisa difungsikan kembali. Saya sangat senang karena dapat berkolaborasi bersama guru-guru, kepala sekolah, dan juga teman-teman sejawat hingga proses atau program rancangan untuk mengaplikasikan proyek literasi dapat berjalan dengan baik. Perasaan senang yang terakhir yang saya rasakan adalah ketika membuat infografis literasi pada saat mengikuti mata kuliah literasi dasar ini. Menurut saya, membuat infografis literasi itu sangat menyenangkan karena dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi yang baik dari semua teman kelompok untuk menciptakan suatu karya yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga menjadikan inspirasi bagi dosen mata kuliah lain, karena pada saat kami membuat infografis ini, ada dosen yang terinspirasi dan memberikan tugas yang sama kepada kelompok kelas kami agar kami membuat kreativitas yang sama seperti yang telah kami lakukan pada mata kuliah literasi dasar ini. Harapan Anda jika suatu saat nanti Anda berkontribusi di dunia pembudayaan literasi. Lanjut di pertanyaan yang kedua. Pada digital storytelling ini mengungkapkan harapan ketika berkontribusi dalam pemberdayaan literasi. Nah, teman-teman, dalam memperhatikan keenam aspek yaitu 5.1a, maka harapan saya adalah pembelajaran literasi bukan saja efektif namun juga seimbang. Selanjutnya, harapan saya untuk berkontribusi di dunia pembudayaan literasi, saya akan berperan dalam meningkatkan budaya literasi dan menciptakan program atau kegiatan literasi di sekolah yang mendukung gerakan literasi. Sebagai contohnya itu kegiatan literasi yang saya akan lakukan yang pertama adalah kunjungan perpustakaan. Kemudian itu menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk melaksanakan pembelajaran, juga menyediakan media kartu kata, gambar, dan teks cerita dengan membentuk, dan juga yang terakhir itu ada membentuk kelompok belajar di dalam kelas, dan juga ada menciptakan sudut baca atau pojok baca di dalam kelas. Itulah video yang dapat saya paparkan mengenai pengembangan kecakapan literasi diri pada aksi nyata topik 5 literasi dasar. Sampai jumpa pada video berikutnya, semoga membantu.